Rani baru saja pindah ke sebuah kos yang terletak di pinggiran kota, mencari ketenangan setelah permasalahan di tempat kerjanya. Kosan itu tampak nyaman dengan suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun ada sesuatu yang aneh tentang kamar mandinya. Setiap kali ia mandi, tirai shower selalu bergerak, seakan ada angin yang menyentuhnya meski jendela tertutup rapat. Tidak hanya itu, hawa dingin yang tak biasa selalu menyelimuti tubuhnya saat ia sendirian di dalam kamar mandi. Rasanya sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Awalnya Rani menganggap itu hanya perasaan berlebihan. Mungkin angin dari ventilasi, atau mungkin saja ia terlalu lelah dan mudah merasa cemas. Namun seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan itu semakin menjadi. Tirai shower yang terus bergerak seolah-olah ada yang menariknya dari baliknya. Dan hawa dingin yang datang tanpa alasan jelas. Setiap kali ia mandi, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya, menunggu dengan sabar. Suatu malam, Rani merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi perasaan itu. Ia memutuskan untuk mengunci pintu kamar mandi, berharap itu akan memberinya rasa aman agar tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Dengan hati-hati, ia memutar kunci pintu kamar mandi dan memasukkannya ke lubang kunci. Namun ketika ia kembali ke dalam kamar mandi dan memulai mandi, ia mendengar suara yang sangat familiar. Pintu kamar mandi itu terdengar seperti terbuka perlahan, meskipun ia sudah mengunci kuncinya rapat-rapat. Rani mencoba mengunci pintu kembali dengan lebih keras, bahkan memeriksa kunci dan gembok. Tapi tidak peduli seberapa kuat ia kunci, pintu itu selalu terbuka sendiri, seakan ada yang sedang menunggu di baliknya. Perasaan takut itu semakin menghantui, membuat tubuhnya gemetar setiap kali ia berusaha mandi sendirian. Lalu, suatu malam yang sangat sunyi, saat ia mandi dengan kunci yang sudah terpasang kuat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketika ia sedang membasahi rambutnya, ia mendengar suara lirih dari balik tirai shower. Suara itu sangat halus, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk didengar. "Tolong jangan kunci, aku juga mau mandi." Suara itu terdengar seperti suara seorang remaja putri yang penuh dengan kesedihan. Rani berhenti seketika, tubuhnya membeku di tempat. Ia menatap tirai shower dengan rasa takut yang luar biasa. Suara itu tidak hanya membuatnya terkejut, tetapi juga menyentuh hatinya. Itu adalah suara seorang perempuan yang memohon, seakan ia tidak bisa keluar dari ruang itu. Rani teringat kisah yang pernah ia dengar dari teman-temannya di kosan, tentang seorang remaja putri yang dulu tinggal di sana. Katanya, gadis itu pernah mengalami akhir yang tragis, ia meninggal. Di kamar mandi kos tersebut, dibunuh oleh kekasihnya saat sedang mandi. Kekasihnya mengunci pintu kamar mandi dari luar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu mereka bilang, roh gadis itu menghantui kamar mandi itu, mencari pelampiasan. Perasaan ngeri mulai merayapi Rani. Ia ingin berlari keluar, namun kakinya terasa sangat berat. Tirai shower itu perlahan bergerak, seperti ada yang berdiri di baliknya, menunggu untuk keluar. Udara semakin dingin, dan Rani bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat. Dengan napas yang tertahan, ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka tirai tersebut, namun tak ada apa-apa. Kamar mandi itu tampak kosong, namun di sudut hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang bersembunyi di sana. Menunggu untuk keluar, menunggu untuk mandi. Sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi merasa aman di kamar mandinya. Ia selalu mendengar bisikan itu, bahkan saat ia menutup pintu dan mengunci rapat. Setiap kali ia mencoba mandi, tirai shower itu selalu bergerak, dan hawa dingin itu selalu datang, mengingatkannya akan suara lirih yang memohon, "Tolong jangan kunci, aku juga mau mandi."